A True Martial World, Bab 138. Judul, Binatang Buas. Puah, Yiyun membalas serangan diam-diam yang diluncurkan oleh binatang buas sebelum memotong kepalanya. Binatang buas ini seukuran monyet. Ia memiliki sepasang sayap yang membuatnya terlihat seperti kelelawar. The Purple Teeth Bat. Giginya bisa berwarna ungu dan saat memasuki tubuh manusia, ototnya akan meleleh, menyebabkannya berubah menjadi cairan. Kemudian, kelelawar gigi ungu akan menghisapnya hingga kering. Akhirnya, hanya kulit terdesikasi yang akan tersisa. Kekuatan kelelawar gigi ungu tidak bagus, tetapi kecepatannya sangat cepat dan bagus dalam serangan diam-diam. Sangat bagus bahwa kamu bisa memenggal kepalanya. Dalam beberapa jam terakhir, teknik pedang kamu telah meningkat. Lin Xingtong sangat mahir dengan binatang buas dari Cloud Wilderness. Dia seperti ensiklopedia. Lin Xingtong tahu setiap binatang buas dan tanaman berbahaya yang mereka temui di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, Yiyun akan bertarung dengan binatang buas sementara Lin Xingtong akan memberikan petunjuk, memuji gerakannya dan menunjukkan kekurangannya. Ini sangat menguntungkan Yiyun. Waktu berlalu dengan cepat, dan keduanya telah pergi jauh ke dalam lembah. Mereka telah melakukan perjalanan ratusan mil, menghabiskan waktu sehari semalam. Mereka berdua ini mengalami lusinan perkelahian. Yiyun menyelesaikan semuanya. Selama ini, Yiyun terluka, tapi mereka masih kecil jadi dia cepat sembuh. Jika mereka lapar, mereka akan langsung memasak makanan mereka. Memanggang daging, mengukus nasi, dan menyeduh sup. Meskipun Lin Xingtong bukan pengejar makanan enak, makanan yang dibuat oleh Yiyun masih mengeluarkan air liur. Jauh dari rumah dalam waktu yang lama tidak membuat Yiyun khawatir. Klan suku Lian sedang diurus oleh Jin Longwei dan tidak ada yang berani menyentuh Jiang Xiaoru. Setelah satu hari, hari sudah larut malam kedua. Yiyun telah membuat kemajuan besar setelah pertempuran sengit yang terus-menerus. Karena setelah setiap pertempuran, Yiyun bisa makan relik tulang yang memperkuat kultivasinya. Tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasinya, fondasinya juga meningkat. Yang paling penting, pengalaman tempur Yiyun meningkat pesat. Melintasi hutan belantara yang luas dan mengalami pertempuran hidup dan mati sangatlah berharga. Sering, tiba-tiba, Yiyun mendengar suara gemerisik yang tajam. Segera, suara gemerisik menjadi lebih kuat. Rasanya seperti puluhan ribu pon pasir yang terus-menerus digiling. Suara itu menyerang gendang telinga mereka. Yiyun mengalami perubahan ekspresi saat dia merasa kedinginan. Itu seperti angin dingin yang bertiup dan masuk ke tulang. Apa itu? Yiyun terus waspada dan dengan penuh perhatian melihat sekeliling. Di bawah cahaya fluoresen yang redup, apa yang dilihatnya membuat kulit kepalanya kesemutan. Tidak jauh dari situ, sekelompok ular hitam sedang meluncur. Di antara kelompok ular ini, yang paling tipis setebal ember air. Beberapa di antaranya setebal tangki air, dan beberapa sangat tebal sehingga dua orang tidak bisa mengepung mereka. Sekelompok ular datang dari semua pemandangan, mengelilingi Yiyun dan Lin Xingtong. Semua ular ini berada di level binatang buas. Dengan begitu banyak ular menyerang, Yiyun pasti akan digigit sampai hancur. Tapi, Yiyun memiliki Lin Xingtong di sampingnya. Lin Xingtong melirik banyak ular piton dan berkata dengan ringan, "Kita telah menemukan binatang kuno." Semua ular ini sedang digerakkan oleh binatang kuno. Binatang kuno, Yiyun tertegun. Binatang kuno satu tingkat lebih tinggi dari binatang buas. Ada jauh lebih sedikit binatang kuno daripada binatang buas, tapi mereka adalah penguasa sejati dari alam liar yang luas. Ini adalah Frost Python. Dalam kumpulan besar ular sanca ini, Lin Xingtong melihat raja ular sejati. Frost Python, Yiyun tentu saja tahu tentang Frost Python. Dia telah mencuri tulang kuno Frost Python dari Lian Chengyu. Tulang kuno Frost Python beracun. Untuk memperbaikinya, diperlukan seorang Desolate Heaven Master atau konsekuensinya akan mengerikan. Ini adalah Frost Python yang belum matang. Baik sekali, Yiyun, ini kesempatanmu. Frost Python adalah salah satu binatang kuno terlemah. Yang belum dewasa adalah tentang kekuatan seorang Purple Blood yang normal. Kamu bisa mencoba untuk melihat bagaimana rasanya bertarung di level Purple Blood. Dalam pertempuran ini, yang kamu butuhkan hanyalah tetap tak terkalahkan. Ini akan menjadi cara untuk menguatkan dirimu. Yiyun masih di ranah puncak pengumpulan Qi. Kesenjangan antara Mortal Blood dan Purple Blood besar, tapi keterampilan Yiyun termasuk minute subtlety dan wawasan seperti tidak bergerak. Dipadukan dengan temperate bodinya, Dragon Pulse, dia bisa melawan seorang Purple Blood yang lemah. Mata Yiyun bersinar karena kegembiraan. Binatang buas. Dia akhirnya akan melawan binatang buas. Tapi dengan begitu banyak ular. Saat Yiyun memikirkannya, Lin Xingtong mulai bergerak. Dia mencabut pedang Frostwater miliknya dan membuat tebasan sederhana ke depan. Serangan ini berubah menjadi pedang Qi putih kebiruan. Pedang Qi ini dingin sampai ke tulang.
Itu menyebar seperti riak air dan uap air di udara membeku dan tanah dilapisi dengan lapisan es. Pada saat itu, dengan Lin Xingtong di tengahnya, itu seperti bunga es raksasa yang mekar. 100 yard di sekitarnya telah berubah menjadi dunia es. Kelompok ular sanca yang melaju ke depan telah dibekukan oleh es, berubah menjadi pahatan es. Melihat adegan ini, Yi Yun sangat terkejut. Dia tahu betapa kuatnya binatang buas itu. Tetapi di bawah tangan Lin Xingtong, mereka tidak memiliki perlawanan, dan seluruh kelompok terbunuh dalam satu tembakan. Hanya ular Frost Python yang bisa menahan serangan pedang es Lin Xingtong. Ini karena ular Frost Python kuat dan sifat elemennya dingin, jadi ia memiliki ketahanan yang tinggi terhadap Frost Ki. Tapi kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan Frost Python. Awalnya mengira bahwa Yi Yun dan Lin Xingtong akan menjadi makanan yang luar biasa. Kultivator dengan kekuatan tertentu adalah suplemen yang baik untuk binatang buas. Memakannya akan membantu pertumbuhannya, memungkinkannya untuk matang lebih cepat. Karena itu Frost Python telah mengirim semua pitonnya untuk menyerang keduanya, berharap untuk menghabiskan energi mereka dengan legion pitonnya, tapi yang mengejutkan, pasukan pitonnya musnah bahkan sebelum mereka bisa menyerang. Frost Python memiliki kecerdasan. Tiba-tiba ia menyadari kekuatan gadis muda itu dan hendak berbalik dan lari, tapi... Rune mulai berkedip. Rune ini membentuk penghalang cahaya yang menjebak Frost Python, Yi Yun dan Lin Xingtong di dalamnya. Kamu tidak bisa kabur, Lin Xingtong berkata sambil menyarungkan pedang Frost Water miliknya. Jika kamu bisa memenangkan pemuda itu, aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak bisa menang, kamu akan mati. Oh, itu bisa mengerti ucapan manusia? Melihat Lin Xingtong berbicara dengan Frost Python, Yi Yun terkejut. Tidak, tapi binatang buas bisa merasakan gelombang roh manusia, jadi itu bisa mengerti maksudnya. Lin Xingtong memang benar, Frost Python ini telah mengidentifikasi musuhnya. Ini menatap Yi Yun dan menunjukkan taring hitamnya. Frost Python tidak besar. Di antara kelompok ular sanca, sebenarnya tubuhnya yang paling kecil. Tubuhnya setebal paha orang dewasa, dan tidak lebih dari 3 kaki. Yi Yun menatap Frost Python. Setiap sisiknya, dan tekstur pada setiap sisik bisa dilihat dengan jelas oleh Yi Yun. Untuk klan suku Tao untuk dapat membunuh Frost Python, itu membuktikan bahwa Frost Python adalah yang terlemah di antara binatang buas. Pertarungan ini tepat untuknya. Lin Xingtong berdiri di samping dan menyaksikan dengan antisipasi. Dia ingin melihat hasil pertarungan antara Yi Yun dan Frost Python. A True Martial World, Bab 139. Judul, Purple Blood. Bes, Frost Python mendesis dan langsung menyerang Yi Yun. Kekuatan mencekik seekor piton sangat menakutkan. Seluruh orang dapat dipelintir menjadi mie jika dibungkus dengan ular piton. Yi Yun fokus dan dalam penglihatannya, dia bisa melihat setiap gerakan Frost Python dengan jelas. Dia harus memukul di tempat yang sakit. Bertujuan untuk perut Frost Python, pedang Yanchi di tangan Yi Yun menebas ke depan. Roar, ketika Yi Yun menyerang, bayangan naga dan harimau muncul di belakangnya. Manifestasi Yuan Qi. Sial, pedang Yanchi mengenai sisik Frost Python, menghasilkan cincin metalik. Frost Python membuka rahangnya dan meludahkan kabut es ke Yi Yun. Kecepatan kabut es sangat cepat dan ditembakkan ke arah Yi Yun seperti pedang. Yi Yun meringis saat dia dengan cepat mundur. Dia mengayun dan menebas pedang Yanchi ke depannya, membentuk bilah pedang di depannya. Ini sebenarnya adalah gerakan dari 9 pedang misterius surga. Yi Yun telah menggunakan pedang sebagai pedang. Dia meniru Lin Xingtong dan Tao Yun Xiao, 9 pedang misterius surga, dan memotong kabut es. Krek, pedang Yanchi tertutup es saat banyak kristal es jatuh. Frost Ki ini berkelok-kelok di pedang Yanchi ke lengan Yi Yun. Pada saat itu, Yi Yun merasa lengannya telah membeku. Racun es yang luar biasa. Pertahanan yang menakutkan. Yi Yun melihat ke titik di tubuh Frost Python tempat dia menebas. Ada tanda merah di sana. Beberapa sisik telah dipotong, dan itu meneteskan sedikit darah. Tapi itu hanya luka yang dangkal. Untuk Frost Python dengan tanda vital yang kuat, itu bukan apa-apa. Frost Python memiliki sisik yang sangat keras. Ini jauh lebih kuat dari baja temper. Lin Xingtong berkata di sampingnya. Begitu, untuk dianggap sebagai binatang kuno, pasti harus luar biasa. Yi Yun memikirkan hal itu. Frost Python menjerit dan ekor besarnya menusuk ke arah Yi Yun. Boom, tanah hancur saat Yi Yun melompat. Dengan goyangan pedang Yanchi, kristal es pecah. Menggunakannya sebagai senjata, mereka ditembakkan ke arah mata Frost Python. Tapi Frost Python menyemprotkan Frost Ki, membekukan kristal es. Setelah melakukannya, Frost Python membuka mulutnya dan menjilat kembali semua Frost Ki ke dalam perutnya. Oh, itu bisa menyerap Frost Ki yang telah meninggalkan tubuhnya? Adegan ini sangat mengejutkan Yi Yun. Setelah itu, Yi Yun mengetahui mengapa binatang buas diberi gelar, membayangi binatang buas.
Frost Python ini membuka mulutnya dan meludahkan kembali kristal es. Kristal es membeku di udara menjadi pedang panjang. Pedang ini tampak persis seperti pedang Yanqi Yiyun. Itu meniru Yiyun. Swiss, pedang Frost menebas Yiyun. Yiyun mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Ping! Sebuah getaran kuat menjalari lengannya saat Yiyun merasakan lengannya menjadi sedikit mati rasa. Peningkatan terbesar dari binatang buas kuno dari binatang buas adalah kemampuan untuk mengendalikan energi surga bumi. Sama seperti perwujudan kultivator Yuan Qi, binatang buas kuno dapat mengendalikan energi bumi surga untuk membentuk gerakannya sendiri untuk menyerang musuhnya. Pedang Frost adalah hal seperti itu. Seperti yang diharapkan dari binatang kuno. Mata Yiyun berbinar. Frost Python ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Dengan pedang Yanqi di tangannya, dia bentrok dengan pedang Frost. Memegang pedang Yanqi, Yiyun dipertukarkan antara gerakan Naga Rip Tiger Bone Fist dan 9 pedang misterius surga. Pada awalnya, pertempuran Yiyun penuh dengan kesulitan, tetapi seiring waktu, dia beradaptasi dengan serangan Frost Python. Seekor binatang buas bagaimanapun juga adalah binatang. Meski memiliki kecerdasan, itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Yiyun perlahan melihat melalui serangan Frost Python. Ia memiliki kekuatan dan kecepatan yang hebat, tetapi gerakannya tidak memiliki formasi tertentu. Yiyun segera menemukan ritmenya sendiri dan menjadi lebih tenang. Dia kembali mendemonstrasikan gerakan minute subtlety-nya. Sesekali dia akan bergerak maju, terkadang mundur, terkadang melayang ke langit, terkadang membalik. Saat melawan Frost Python, gerakan Yiyun menjadi lebih mahir. Bagus sekali. Lagi, mata Yiyun berbinar. Pertempuran adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tidak mudah bagi Yiyun untuk bertemu lawan yang sederajat, jadi dia telah menggunakan pertempuran ini dengan Frost Python sebagai pelatihan. Sedikit lagi, kecepatannya harus lebih cepat. Yiyun bernafas dengan cepat, tetapi perlahan, serangannya berkurang, dan dia menghindari lebih banyak serangan Frost Python. Frost Python ini mengeluarkan Power of Desolates tubuhnya, tapi tidak pernah berhasil membunuh Yiyun, menyebabkannya menjadi lebih agresif. Ia tahu bahwa, jika tidak mengalahkan manusia di depannya, ia akan mati. Frost Python terpojok, ia mulai mengeluarkan Power of Desolates dalam jumlah besar, membentuk kerucut es. Bersama dengan pedang es Yanqi, mereka dikirim untuk menyerang Yiyun. Itu mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Bagus sekali, Yiyun merasa kondisinya saat ini sudah mencapai batasnya. Melihat es terbang ke arahnya, Yiyun mengepalkan pedang Yanqi dengan kedua tangan dan menebasnya. Roar, dengan raungan naga dan harimau, bayangan naga ungu emas muncul. Pada saat yang sama, titik-titik cahaya biru es muncul dari mayat ular sanca yang disegel oleh Lin Xingtong. Titik-titik cahaya ini hanya bisa dilihat dengan bantuan kristal ungu Yiyun. Energi binatang buas secara alami berada di bawah binatang buas, tapi ada terlalu banyak titik cahaya energi dari binatang buas. Saat titik cahaya muncul, mereka tersedot ke arah Yiyun seolah-olah ia adalah pusaran air. Banyak titik cahaya memasuki kulit, tendon, daging, pembuluh darah, tulang, organ, dan sumsum Yiyun. Energi ini melonjak ke dalam tubuh Yiyun. Yiyun merasa bahwa jika dia tidak bisa melampiaskan semua energi ini, tubuhnya akan meledak. Dalam kekacauan itu, Yiyun bisa merasa seperti dia telah menyentuh selaput tipis. Selaput tipis ini adalah hambatan Purple Blood. Yiyun meraung, dan energi di dalam meridiannya mengalir. Kekuatan menakutkan ini dimasukkan ke dalam pedang Yanqi saat dia menebas ke depan. Bang! Dengan ledakan keras, kristal yang meludah dari Frost Python telah hancur berkeping-keping oleh pedang Yanqi. Momentum pedang Yanqi tidak berkurang. Itu tanpa ampun memotong kepala Frost Python. Tengkorak keras dari Frost Python terbelah menjadi dua. Yiyun mengerahkan lebih banyak kekuatan saat pedang Yanqi-nya menembus sampai ke tenggorokannya. Pedang memasuki perut Frost Python, dan darah menyembur ke seluruh Yiyun. Darah ular piton itu dingin, seperti air sedingin es musim dingin. Setelah disiram oleh darah ular piton itu, semangat juang Yiyun semakin membara. Mengerahkan lebih banyak kekuatan ke tangannya. Swiss, tidak hanya pedang Yanqi memasuki tubuh ular piton sepenuhnya, bahkan tangan Yiyun memasuki mulut Frost Python. Tubuh Frost Python seperti cambuk tebal yang bergerak terus-menerus. Semua bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tapi pedang Qi yang menakutkan telah memasuki tubuhnya, menghancurkan semua organnya. Frost Python sudah mati. Setelah Frost Python mati, energinya muncul sebagai titik cahaya. Setelah menggunakan gerakan itu, Yiyun merasa tubuhnya adalah lubang tanpa dasar. Dia sangat lapar. Hal pertama yang dia lakukan saat melihat energi Frost Python adalah menelan semuanya. Datanglah. Saat kristal ungu berdenyut, banyak esensi energi muncul dari tubuh Frost Python dan melonjak ke tubuh Yiyun.
Yiyun bisa merasakan pikiran, tubuh, meridiannya terbakar. Api meraung ke langit, menerangi tubuhnya. Yiyun tiba-tiba bisa melihat setiap meridian dan setiap pembuluh darah yang dimilikinya. Saat dia menatapnya, darah berubah. Darah menggumpal dan menjadi berat, tetapi masih memiliki vitalitas yang kuat. Setiap tetes darah sepertinya menjadi hidup. Itu mengalir sangat cepat, membawa lebih banyak energi dan nutrisi. Darah ini memiliki sedikit warna ungu di bawah cahaya api. Pada saat ini, sumsum tulang Yiyun menjadi sangat murni di bawah makanan darah. Itu bersinar seperti perak, seolah merkuri dituangkan ke dalamnya. Alam Purple Blood, ini alam Purple Blood. Dengan darah di seluruh tubuh berubah, berkilau ungu di bawah matahari, sumsum tulangnya menjadi seperti perak. Itu berubah menjadi keras dan murni. Ini adalah ranah Purple Blood yang diimpikan oleh banyak kultivator di alam liar yang luas. Saat ini dia menerobos ke ranah Purple Blood, Yiyun merasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan teriakan. Teriakan ini seperti auman naga, menembus awan dan menghancurkan batu. Pah, 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 patung es piton hancur oleh ledakan sonik ini. Itu berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah sebelum jatuh ke tanah. Tidak jauh, Lin Xingtong tercengang. Alam Purple Blood, dia menerobos ke alam Purple Blood. Lin Xingtong telah membawa Yiyun dalam perjalanan pelatihan ini untuk membantunya menerobos ke alam Purple Blood. Terobosan Yiyun ke ranah Purple Blood bukanlah misteri bagi Lin Xingtong, tapi dia awalnya berharap bahwa Yiyun akan menggunakan seluruh energinya untuk membunuh Frost Python. Dia kemudian akan membantunya mendapatkan tulang kuno Frost Python dan menyempurnakannya menjadi relik tulang kuno. Setelah Yiyun makan itu, dia kemudian bisa menerobos ke alam Purple Blood. Tapi pergantian peristiwa yang sebenarnya melampaui harapan Lin Xingtong. Dia berhasil menerobos selama pertempuran. Serangan terakhir Yiyun adalah serangan pamungkasnya, dan juga merupakan awal dari terobosannya. Melihat Frost Python, itu telah dipecah menjadi dua oleh Yiyun. Itu adalah pukulan yang menakutkan. Awalnya, Lin Xingtong mengharapkan Yiyun untuk memilih titik lemah dari Frost Python seperti matanya. Dan dengan perlahan-lahan menghabiskan energi Frost Python, dia akan bisa membunuhnya. Tapi Yiyun telah membunuhnya dalam satu gerakan. Hasil pertempuran mengejutkan Lin Xingtong. Purple Blood, langkah awal di jalur seni bela diri. Secara umum, Lin Xingtong tidak akan merasakan apa-apa ketika orang biasa menerobos ke alam Purple Blood. Dan terobosan kebanyakan orang bukanlah hal yang mengejutkan. Mereka biasanya makan relik tulang kuno, bermeditasi lama sebelum membuat terobosan alami. Sungguh pemandangan yang langka melihat seseorang menerobos dengan hasil yang menghancurkan bumi seperti Yiyun. Yiyun mengenakan pakaian linen dan rambut panjangnya tertiup angin. Tubuhnya berlumuran darah ular, membuatnya terlihat seperti orang buas. Dalam mitos dan legenda, ketika kultivator membunuh ular, mereka akan mandi dengan darah ular. Yiyun sangat mirip pada legenda ini. Kamu benar-benar berhasil menembus Purple Blood sambil bertarung. Aku awalnya berencana untuk memperbaiki relik tulang kuno untukmu. Tapi sepertinya tidak perlu. Lin Xingtong memandang Yiyun saat dia bergumam.